أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فنتوب ونتوب إليه. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين amin. Seperti biasa sebelum kita tutup kita baca kitab Umamul Hadis. Masuklah kemarin kita pembahasan ke bab Ar-Rabi' wa Salasun yang ke-34 tentang fadilah menyedikitkan makan dan minum serta istirahat. Itu bisa dibahas tuh ya. Kita manusia hidup itu ya dibagilah ya, waktu kita tidur, waktu kita istirahat, waktu kita kerja, dan waktu kita ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu qulubakum bi qillati tuhiki wa qillati shibai wa tahhiruha bil ju'i tasbu wa tariqu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupkan hatimu dengan sedikitnya tertawa. Ya. Jadi kemarin sudah dikatakan tuh, ya, tertawa itu membuat hati kita mati. Ya. Salah satu tuh qaswatul qalbi, hati keras. Salah satunya tertawa. Tertawa itu terbahak-bahak, ha 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 ha. Ada itu dohak ya, ada namanya tabasam tersenyum. Ya. Rasulullah itu beliau itu paling ketawanya beliau itu dia menampakkan gigi atas beliau. Ya, tawanya itu ya, nampak gigi. Kalau kita itu bukan nampak gigi, anak lidah pun nampak juga kak ya, terbahak-bahak. Ya. Boleh tertawa, tapi yang tak diboleh sini adalah tertawa yang terbahak-bahak. Apalagi yang kawan jatuh, terbahak-bahak kau, terpingkal-pingkal lah itu orang tu. Kalau sudah hati keras, ya. Kalau sudah hati keras, malas melakukan aktivitas, jadi pemalas, kerja tak karu-karuan lagi. Nah, kata Rasulullah, hidupi hati kalian dengan sedikitnya ketawa, wa qillati shibai, dan sedikitnya kenyang. Ya, sedikit ketawa, sedikit kenyang. Maka kalau ada orang itu malas, ya, nah ngapa-ngapa itu juga salah satu disebabkan perutnya kenyang. Disuruh sama orang tua, ya tak? Alasannya nurunkan nasi dulu kata kawan. Padahal makan itu membuat hati orang itu jadi malas. Paling parahnya malas beribadah. Kenapa bawaannya ngantuk bawaannya ngantuk. Itu kita kalau makan tuh bawaannya
ngantuk, malas jadinya. Wa tahhiruha bil tu'i tasbu wa tarakku, ya. Dan bersihkanlah diri kalian dengan cepatlah lapar, maka akan menjadi tasbu wa tarakku, yang menjadi bersih dan menjadi lembut. Itu yang aku pembawaan kita tuh pemarahan, ya, karena kita tidak tahu, ya, dengan kondisi kita ketika kita dalam keadaan apa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menyuruh kita untuk berpuasa itu bukan untuk melunakkan hati kita menjadi hati yang bersih. Tengok orang yang kelaparan di luar, kita ngerasakan kelaparan, oh rupanya begini, ya, kelaparan tuh, sehingga menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Ya. Jadi kalau orang-orang tua itu suka betul ngaji-ngaji begini, ya. Orang-orang tua. Kalau kita ini masanya lagi enak-enaknya nih, ya bang saya, lagi enak-enaknya makan, kata bang saya, disuruh pula nahan makan, ya. Lagi enaknya tidur, ya istirahat, ya disuruh ngurangi tidur. Lagi enak-enaknya istirahat, ya, lagi enak-enaknya istirahat, disuruh kerja kuat bu. Tapi orang tua itu kalau ilmu yang begini paling suka mereka. Karena mereka menemukan apa yang telah mereka luputkan daripada masa lalu mereka. Kenapa dulu ya malas ibadah? Kenapa ya dulu tuh ya banyak begini? Oh rupanya itu, ya. Banyak kawal, banyak banyak makan. Makanya para sahabat itu, ya, ada yang ketika membaca Al-Quran menangis. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu, kata Rasulullah, apa yang menanti kalian nanti di akhirat, niscaya kalian tidak akan pernah tertawa di dunia. Sibuk mikirkan macam mana nanti, ya? Nanti di akhirat apakah aku ini selamat atau tidak? Kita kan kayak gitu tuh, kalau misalnya ada tugas di sekolahan, PR atau dan sebagainya, lupa dikerjakan. Itu pokoknya tak karu-karuan tuh, nak ketawa tuh segan rasanya. Macam mana seperti itulah, ya, orang yang memikirkan akhirat. Nah, orang yang sedikit makan, ya, artinya dia merasakan kelaparan, hatinya akan merasa lunak dan hatinya akan merasa bersih, ya. Jadi hati itu pengisah macam kaca. Tahu kaca, ya? Kaca itu setiap harinya itu ketika debu nempel di kaca itu tak dibersihkan, maka lama-lama akan menjadi busam apa? Buram, ya? Busam juga, ya? Tak nampak. Hati kita itu begitu, kalau tak sering dibersihkan, maka nanti yang nampak oleh kita cuma keburaman, sehingga kita tak nampak hakikat hidup kita, tak nampak hakikat ke depan kita seperti apa. Lebih parahnya lagi bisa nunggu orang nanti, ya, tak nampak di depan kita. Maka yang paling besar, yang paling cepat membersihkan hati itu adalah berzikir kepada Allah. Lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah satunya juga tadi dengan cara menjadi orang yang menahan kelaparan. Artinya orang-orang yang berpuasa, ya, ataupun orang yang sedikit makan, ya. Maka kita susah nanti tuh kalau sudah hati kita tak nampak lagi, ya.
sudah buram kata orang tuh, tak nampak lagi depan tuh susah. Jadi yang kita rasakan tuh apa? Cuman ya hidup tuh tak ada nikmatnya. Hidup tuh begitu-gitu kok, begini-gini aja. Bangun tidur, ya main HP, makan tidur, besok tidur lagi, begitu seterusnya. Tak ada kenikmatan yang dirasakan. Kenapa? Tak nampak apa yang di depan kita itu. Begitu juga, ya, begitu juga kalau ditegur sama orang, tak nampak apa depan itu, buram tadi, ya. Makanya hati tadi itu harus dijaga dengan bersih, ya, dengan lembut supaya kita menjadi orang yang bisa mengendalikan kehidupan kita, memahami hakikat sebenarnya dalam hidup. Banyak tuh kalau kita nonton film Cina itu ya, bersihkan hati puasa buat tahun-tahun, ya, menekan hawa nafsu dan sebagainya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling dekat denganku kata Rasulullah nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak merasa lapar dan paling banyak berfikir. Dalam hadis lain disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, qala Al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamah atwalukum ju'an. Paling utamanya tempat nanti di hari kiamat di sisi Allah bagi kalian adalah mereka yang paling lama merasa kelaparan. Wa tafakkuran fillahi subhanahu, dan yang paling banyak berfikir tentang, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan memikiri Allah itu di mana dan sebagainya, tidak, ya. Memikirkan daripada kebesaran Allah, ya, nengok langit. Masya Allah, langit ini tak ada bertiang. Macam mana bayangkan rumah kalau tak bertiang, ya. Langit itu setinggi-tinggi itu tak ada bertiang. Terpikir tak kita kira-kira. Terus dari sebuah biji yang kecil itu tumbuh pohon yang besar, batangnya mungkin sampai tak bisa kita peluk dari, ya, biji yang mungkin cuma sekecil inilah. Dari setetes sperma yang hina dilahirkan manusia, dia menjadi manusia yang bisa mengangkat ini dan sebagainya. Coba tengok telur tuh, telur ayam itu, ya, itu sebelum dikeram itu ada kuningnya, ada putihlah, kok dikeram bisa jadi bentuk begitu, ya. Ada kakinya, ada kepalanya. Terpikir tak kira-kira gitu? Orang-orang yang seperti itu, yang memikirkan daripada kebesaran Allah, lantas hanya memuji kepada Allah, ya subhanallah, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nengok langit, bintang-bintang, ya, itu memikirkan daripada kewajiban sholat, dipikirkan tuh, ya, puasa, macam mana nih puasa kemarin banyak bolong belum aku bayar, ya, sholat aku macam mana nanti ini sampai apa tidak, ya, aku meninggal dunia sebelum aku membayar sholat aku. Itu dipikirkan, ya, pikir tentang kewajiban kebahagiaan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu yang paling dekat dengan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau punya orang dekat, enak, ya, mau ngajar nih di SD misalnya, mana yang kepala sekolahnya itu paman awak, enaknya masuk. Padahal banyak orang minta lagi, awaknya cuma separuh-separuh, ya, masuk ngajar jadi honorer, ya. Kenapa? Karena ada OD tadi, orang dalam itu apa? Orang yang dekat dengan kita. Kalau tak dekat dengan kita, tak dianggap kita semua orang. Nah, nanti di akhirat yang paling dekat dengan Rasulullah, kita tinggal ngomong, ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam surga bersamamu, ya Rasulullah, bawa aku ini dibawa sama Rasulullah.
Kenapa kita dekat dengan Rasulullah? Jadi kalau nak masuk surga sebab amal ibadah kita jauh bagi saya. Dalam Al-Quran itu katanya hayhata, jauh sekali. Kalau kita nak masuk surga dengan amal ibadah kita, iya kan? Iya kan? Susah. Masalah nanti diceritakan, ya. Salat kita beda dulu, puasa kita beda dulu, sama orang tua beda dulu. Bagus gak kira-kira kita? Iya kan? Sama kawan juga, ya susah. Nah makanya ada majelis-majelis begini, kita baca maulid, ya, mencari perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya au kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat kepadaku adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya dijawab tuh pas kita baca Sallallahu Alaihi itu dijawab. Itu sudah selawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah nanti kalau dekat kita dengan Rasulullah, ya Rasulullah masukkan aku ya Rasulullah bersamamu ke dalam surga. Ya, itu tidak susah, ya, nak masuk jalan-jalan itu jalan pintas saja lah. Nak jalan mutar itu jauh sekali, jalan pintas saja apa? Ya mendekatkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Dengan cara memperbanyak lapar, yakni puasa ataupun sedikit makan, dan juga banyak memikirkan tentang keagungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kathura ta'amuhu kathura adabuh. Barang siapa yang banyak makannya, maka banyak juga adabnya. Dalam sebuah firman Allah, "Tsumma la tus'aluna yawmidin 'anil na'im." Walaupun yang dimakan itu sesuatu yang halal, tetap nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakala sallallahu gitu nih, kadang-kadang nggak tahu yang kita makan tuh halal apa tidak ya. Ada yang bentuknya halal tapi caranya tak bagus. Apel mangga halal dimakan, tapi rupanya mangga tetangga kita bilang. Kelapa begitu juga, yang dijual kelapa bagus, ya halal, tapi rupanya nyebelah ke sebelah, baris kawangi kait. Ya, bentuknya halal tapi tujuannya haram. Makan kita tuh udah tahu yang dicampur tuh produk-produk yang tulisannya halal, tidak tahu dalamnya ada minyak babi kah, ya? Apakah daging itu daging ayam kah dijadikan orang tua, atau nanti daging babi dimasukkan, ya? Ada daging kuda lah, ya? Nah, disembelihnya tadi beli ayam di pasar Kamis, baca Bismillah, ada orang itu nama Allah, ya. Ini cinta yang mau ada dimakan itu semuanya, ya. Susah gitu kadang anak jaga-jaga yang kayak gitu, ya. Nah, banyak makan banyak juga. Makanya ada ulama tuh kalau dia nak makan ayam tak mau dia dibeli di pasar. Dia belinya ayam hidup lalu sembelihnya sendiri. Jadi kayak malah almarhum Habib Mundir buat Nusawa itu, beliau kalau beliau hidup dulu itu tak mau makan-makan di restoran, ya. Makan-makan sajian yang makan saji kayak sosis apa dan sebagainya, itu tak tahu, ya. Lagi sosis mall yang besar-besar orang tuh, ya. Tahu itu daging ayam, daging apa kata kapan, ya. Biarnya tak ada, abunya tak ada, ya. Jadi waktu Ustadz dengan aslinya suka betul dengan sosis. Kalau pergi ke mall misalnya tuh, suka tuh sosis yang harga 10.000 tuh, ya, kenyang kan kalau makan itu.
Jadi ceramah Habib macam itu tak saudara lagi makan jadinya. Dia lagi ngapur ini ngapur, tak tahu tidak. Ya Allah, sudah akhir zaman. Maka kalau kita tak berilmu, binasalah kita. Banyak-banyak berilmu, belajar. Macam mana menghadapi kalau misalnya keadaannya seperti ini? Oh, ya berarti hal-hal yang kayak gini ini dijawab dengan begini. Nanti kalau kita tak tahu ilmunya, kayak orang-orang yang katanya main kooperasi ya. Padahal utang bunga, karena tak tahu ilmu kita. Tak apa katanya saat itu tuh ya kooperasi kata kawan. Ya dalam agama ada namanya akad musyarakah. Itu akadnya bagi untuk ada yang orang dikasih modal menjalankannya. Tapi ruginya sama ruginya yang jual, rugi juga yang masih mau modal. Kalau ini tidak, rugi yang jualan, yang pokoknya yang ngutangkan tahunya duitnya balik. Nah, itu tak masuk dalam istilahnya nih. Nah, harus tahu kita ilmunya. Makanya kadang kita merasa ngapalah aku ini malas belajar, aku ini ngapa malas majelis alim. Kenapa? Yang dimakan itu sesuatu yang haram. Suatu ketika ada orang mengadu kepada Imam Ghazali, kata Imam, ya wahai Imam Ghazali, kenapa katanya aku ini malas beribadah? Maka kata Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali, dulu maka kau ada dosa kau yang membuat engkau susah beribadah. Jadi makin banyak makan, makin banyak adabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimakannya tak sehat, tak bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma kathratin naum. Tak ada kesehatan atas orang yang banyak tidur. Malam tidur, siang pun bantainya sampai jam 9 siang, kena penyakit apa namanya itu? Kebas. Kakinya tak bisa bergerak. Katanya itu melalui kebas. Kalau muda kita belum lagi kalau sudah tua kesemutan kayak gitu. Kenapa tidur subuh pagi itu banyak tidur? Wala sehata ma'a kathratil akal, dan tidak ada sehat serta banyak makan. Makanya kata dokter itu, sebahagian besar penyakit itu disebabkan oleh makanan. Itu yang dikonsumsi terus, apalagi rokok yang dikonsumsi. Dimakan rokok jadi itu sakit perutnya. Wala shifa'a biharamin, tak ada kesembuhan terhadap sesuatu yang haram. Kalau yang dimakan itu haram, makan merusakkan diri. Miras, rusak badan kita. Narkoba, rusak badan kita. Tuba, rusak badan kita. Cimeng, rusak juga badan kita. Komik, rusak juga badan kita. Pokoknya sesuatu yang haram itu rusak juga. Babi rusak juga badan kita. Jadi babi itu ada daging apa namanya? Cacing pita tak tu itu kalau dimasak sekian ribu Celsius itu tak akan mati itu cacing masuk ke dalam perut kita. Tapi ini nak kata orang daging babi lebih nak daging ayam La syifa'a iharamin, tak ada sesuatu yang menyembuhkan daripada sesuatu yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab kita ini, as-subhatu tamna'ur rizqa. Ini yang sering kita dengar dari kalam-kalam orang tua kita. Tidur di pagi hari itu menyebabkan rezekinya tertahan. Jadi langit ini sedang nak turun rezeki ini. Rupanya tadi subuh tidur, itulah kata kawan, rezeki di batu ayam. Rupanya memang ada kata Rasulullah, as-subhatu tamna'u rizqah. Tidur di subuh hari itu mencegah rezeki.
Maksudnya macam mana? Sedangkan rezeki itu telah diatur oleh Allah. Nyendat rezeki itu. Nyendat tertahan, tak ada lancar, iya kan? Makanya kalau biasanya kita tuh rajin sembahyang, rezeki lancar. Nah, rajin tidur setelah subuh, maka rezeki akan tertahan. Tapi kalau tidurnya itu memang bapak subuhnya ya, itu misalnya subuh bangun nih, langsung tidur lagi, nah, itu ini yang lama. Tapi kalau misalnya misalnya bangun setelah subuh, berjalan gitu dia, ya aktivitas itu, rupanya pagi tadi kan, oh ini itu apa ya, maka sunnahnya nanti kita itu jalan dulu, ya, di jalan dulu kemana, gerakkan badan kita. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi umatnya fi bukuriha, au bi bukuriha, kata Rasulullah. Itu pada waktu pagi-paginya, betul. Ya. Rasulullah itu dibilang kita tuh diberikan keberkahan oleh Allah waktunya kapan? Waktu matahari menyingsing, apa masih itu? Sunrise ya. Sunrise, lihat matahari terbit itu salah satu ya, disitulah letak Allah memberikan keberkahan. Coba ya rasakan ya, bangun pagi itu segar rasanya, iya kan? Enak, karena memang itu janjinya Allah berikan keberkahan. Ya, coba besok kalau kita tak bangun pagi itu, ada yang hilang kayaknya, tiba-tiba bangun, ya jam 7 ada yang hilang, apa salah subuhnya, ya, tak terasa lagi, terlena, ya, kita semua merasakan itu dan jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala pastilah itu akan datang al-babul khamis wa thalathun fi fadilatil iqlali min ad-dhahak fi fadilatil iqlali min ad-dhahaki wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.